Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daya Molak Channel ya. Channel yang mengedukasi dan juga menghibur. Dan di kesempatan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya. Jadi tanpa mengulur waktu lagi langsung saja saya undang naik ada Pendeta Muriwali. Oke, selamat sore Pendeta Muriwali. Selamat sore. Oke, lagi santai Pak? Lagi di rumah atau lagi kerja nih, lagi ngantor? Ya di rumah. Oh, di rumah ya, Enggak oke. santai sih, enggak santai. Ya sibuk terus. Oh, sibuk terus ya. Ya, Ini Pendeta Muriwali memang ini ya, sekalian mengajar atau cuman sebagai pendeta nih Pak? saya ngajar, saya pendeta. Ya, Ngajar di STT atau maksudnya nih ngajar apa nih? ya kalau saat ini ngajar di STT Setia, ngajar apologetika. Oke, oke. Jadi sebenarnya saya undang Pak Muriwali ini karena saya lihat konten-konten dan isi dari YouTube dari Pak Muriwali ini luar biasa gitu. Maksudnya saya melihat sosok dari Pendeta Muriwali ini adalah sosok yang benar-benar integritas dan tidak mau main-main gitu. Maksudnya benar-benar sesuai dengan apa yang diyakini gitu. Jadi nggak nego-nego lah kalau kita bilang. Kan ada juga orang yang tipikalnya bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya. Jadi nggak ada integritasnya, nggak ada pendiriannya gitu. Ya lebih tepatnya nggak ada pendirian, dia bisa ikut kemana saja, yang penting menguntungkan gitu. Jadi saya lihat hal tersebut berbeda dengan di Pendeta Muriwali gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuai dengan tema kita yaitu integritas dan rasa persatuan gitu. Karena saya lihat dunia apologet ini makin hari makin parah gitu, arahnya makin parah karena mungkin gara-gara lagi COVID gitu ya. Jadi orang lebih banyak waktu di rumah nonton YouTube, terus mulai banyak itu para orang pendebat apologet yang istilahnya baru muncul dan belum ada mental untuk berdebat gitu. Mentalnya belum siap tapi main asal hajar, terakhir jadinya bukan ngomong secara intelektual, bukan secara data, nggak pakai akademis tapi istilahnya main emosian gitu. Bagaimana Pendeta Marwali melihatnya? Muriwali melihat? Halo? Ya, yang pertama-tama kita sepakat dulu 1 jam saja ya, karena Iya, siap. waktu saya cuma satu jam Oke. begitu. Jadi gini, saya mungkin memberikan prinsip ya, sesuai dengan tema kita. Ini integritas dan persatuan gitu ya. Nah, persatuan yang dimaksud tentu dalam konteks berbangsa dan bernegara ya. Kalau dalam hal beragama tentu kita tidak bersatu. Ya pasti Tuhan beda kita gitu. beda, ya Tuhan kita beda, iman kita beda itu pasti. Nah, kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang pertama-tama saya juga mau menyinggung nanti yang kebablasan ya, yang saya boleh katakan kadrun Islam, juga Kristen ada kadrunnya. Gitu. Jadi gini, saya mau memberikan semacam satu prinsip dulu, bahwa negara kita memang memberikan jaminan bagi warganya, bagi semua orang Indonesia untuk bebas menyuarakan pendapatnya. Ya, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya, dijamin oleh konstitusi. Nah, maka kalau prinsip ini kita pegang, maka kita tidak bisa juga ya melihat, saya misalnya lihat pihak Islam mulai serang Kristen, lalu saya berkeinginan menutup channel itu. Nah, mungkin laporkan ke YouTube ya, atau mungkin coba menggunakan pasal penistaan agama lalu melapor. Saya paling nggak suka yang seperti itu. Nah, jadi semua orang ini bebas untuk berbicara, untuk menyuarakan pendapatnya. Murtadin ini saya kira harus bebas ya menyaksikan apa yang menjadi iman mereka. Begitupun para mu'alaf, ya mu'alaf itu harus bebas menyuarakan apa yang menjadi iman mereka. Nah, kecuali itu mengganggu orang, sudah kriminal, melanggar hukum, nah itu baru urusannya lain ya. Maka begini, dalam konteks ini ya saya persingkat saja. Misalnya kalau Anda lihat di Kristen itu ada Dr. Deki yang argumentasinya sangat keras,
bagi saya tidak bermasalah karena memang dari pihak Islam itu ada serangan yang keras terhadap ketuhanan Yesus dan dijawab dengan keras. Tapi argumentasi itu dibalas dengan argumentasi. Katakanlah mungkin Gracia Pelo ya juga keras. Dulu pernah Dr. Deki didatangi FPI gara-gara dia membahas itu muatan konten satu channel Islam yang keras sekali. Lalu Dr. Deki balas dengan keras, tapi didatangi FPI. Saya kira FPI tidak benar di sini. Orang sama-sama keras, kok orang sama-sama mau adu argumentasi, silakan ya. Tetapi ini yang menjadi catatan saya, ada orang-orang tertentu yang cuma memaki-maki. Kalau di Islam itu jelas kayak Yahya Waloni itu kan, ya cuma maki-maki, habis itu lari, ditantang debat nggak mau. Nah kalau di Kristen jelas kan, itu orang yang lari ke Jerman itu ya pengecut itu. Itu itu. Tapi dia udah lari keluar-keluar Pak gitu. Kalau nggak keluar-keluar nggak masalah. Iya. Jadi dia lari ke Jerman ya. Lalu kemudian sebebas-bebasnya dia mengkritik apa saja, bicara apa saja, dia semua hantam. Itu bagi saya dia itu orang-orang gila ya. Ya Islam di negara juga dihantam. Ya. Islam diejek-ejek suka hatinya. Demikian juga sesama Kristen yang menyerang dia begitu ya, dibuat sesuka hati dia lah begitu. Nah bagi saya baik Yahya Waloni maupun Paul Zong ini orang-orang yang sebetulnya yang sungguh-sungguh real mengganggu persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa begitu. Tapi kalau koridornya apologetika saling adu argumentasi walaupun itu keras harus diterima, jangan dianggap penistaan agama. Nah itu mungkin yang pertama, silakan. Kalau masih sesuai koridor, saya rasa oke. Saya termasuk melihat Pendeta Muriwali punya debat itu waktu sama Manasem Ali, itu jelas-jelas tipikal akademis, sama-sama membantah argumen dengan akademis gitu. Kalau Bang Diki Ngadas, saya juga termasuk sangat salut dan hormat dengan Pak Diki Ngadas, karena saya melihat argumentasi dia tuh bagus gitu. Memang pakai data, semua pakai data gitu. Tapi yang agak kacau itu orang-orang yang sekarang muncul, tapi dia istilahnya cuma ngandalin besar suara gitu. Kan ada orang gitu debat, yang penting dia merasa lu ngomong gua cut, lu ngomong gua cut, bisa lebih besar suaranya, dia merasa udah menang gitu. Iya. Betul. Saya lihat di dua inilah Islam Kristen kadang-kadang ambil konten tertentu lalu diberi judul yang bombastis, padahal ketika kita nonton ternyata ya cuma cuplikan-cuplikan dari video-video tertentu begitu ya. Nah bagi saya ini juga orang yang nggak benar ya, tidak kreatif. Ya, mending sebetulnya dia bikin konten sendiri, lalu apa argumentasinya jelaskan itu untuk menjawab argumentasi lawan ya. Misalnya argumentasi dari pihak Islam atau argumentasi dari pihak Kristen bagi yang Islam begitu ya. Nah, tetapi yang kayak gini-gini ya masih dalam batas wajar lah. Saya kalau orang kayak Yahya Waloni dan yang semacam itu, Paul Zhang itu memang bagi saya itu, saya pernah tulis di Facebook itu, yang Paul Zhang itu apa namanya itu ya, pasang foto Menteri Agama ya. Ya, dirubah. Lalu ya dipasangkan gambar laki-laki telanjang, untung nggak telanjang bulat gitu ya, karena ketutup lemak perut begitu ya. Iya. Tapi matanya dijadikan satu, itu kan dajjal. Gini loh. Itu ngaku pendeta tapi kelakuan bejat seperti itu ya. Ini betul-betul bukan pendeta itu bagi saya itu Paul Zhang itu penjahat itu. Maka saya tulis di Facebook ya. Ini orang kalau kewarganegaraannya masih Indonesia itu dicabut saja bagus itu. Ya, tapi dia dapat suaka gitu, dia kan dapat perlindungan memang. Dan dia bukan hanya menghina Menteri Agama, Pancasila juga dibikin jadi Pancasial gitu kan, dan mendukung Papua merdeka. Ya itu ya samalah dan Yahya Waloni. Cuma Yahya Waloni ini begini ya, saya selalu konsisten. Kalau masalah penistaan agama, saya paling tidak setuju. Saya sendiri mau pasal itu dihapus dari undang-undang ya. Ini bagi saya hanya membuat nanti mayoritas menekan minoritas. Ini maaf ya, saya jujur ya. Itu kasus Ahok kemarin, kasus Ahok ya, Basuki Cahayapurnama itu sudah jelas itu. Ya. Tetapi gini, kalau Yahya Waloni ini,
Saya nggak mau dia dilaporkan penistaan agama Kristen atau apa. Itu ada juga teman-teman laporkan, buktinya nggak diproses. Saya tidak setuju. Tetapi yang dia menghina presiden, ya, dia menghina seenaknya siapa saja siapa saja selain daripada penistaan agama Kristen harus diperkarakan mestinya. Mestinya itu sudah dipenjara mestinya dia itu. Tapi ya saya lihat masih bebas. Ini orang kayak gini, ini bagi saya perusak, ya, betul-betul perusak. Jadi gini, janganlah memandang kami apologet Kristen yang sungguh-sungguh berargumentasi, ataupun mungkin dari pihak Islam yang sungguh-sungguh berargumentasi sebagai pemecah belah bangsa. Ini tidak benar. Kita berwacana, kita beradu argumentasi. Silakan, negara kita menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, mengekspresikan iman kita, itu tidak masalah. Tapi kalau orang-orang kayak Yahya Walloni ini seharusnya sudah dipenjara. Nah, itu menurut saya. Itu pendapat Pendeta Muriwali ya. Bisa jadi orang juga berbeda pendapat. Itu hak semua orang. Cuman yang saya lihat ini, Pak Pendeta. Jadi sekarang ini mulai banyak itu yang orang mungkin melihat gampang sekali untuk terkenal di YouTube ini. Yang penting modalnya koar-koar langsung main hajar gitu. Ini kan yang bahaya gitu ya. Seakan-akan dia mewakili agama, padahal enggak gitu. Kan yang dia bawa ini agama gitu. Kesannya itu dia seperti yang paling ngerti agamanya, pergi maju asal-asalan gitu. Ini kan yang bahaya gitu. Apalagi ada juga orang yang kayak contoh kita ngomong langsung ya, tanpa ragu gitu. Dia ini lagi menjelaskan Injil, lagi berkhotbah atau lagi mau apa gitu, tujuannya apa gitu. Menyebarkan agama atau mau ngapain gitu. Kalau tanpa ragu ya, dalam konteks sekali lagi sebagaimana saya katakan tadi, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya dia bebas saja lah untuk membuat konten apa. Saya sebetulnya juga tidak setuju kalau YouTube-nya itu ditutup oleh channelnya itu ditutup oleh YouTube ya. Entah siapa yang melaporkan, saya tidak setuju yang seperti itu ya. Itu bukan karena dilapor, karena dia bikin yang poso kemarin. Dia sendiri mengakui karena dia pasang foto yang orang mati itu, jadi nggak disensor. Oke, jadi itu salah dia ya. Jadi hak saja bagi saya, dia berhak saja untuk membuat konten apa saja asal jangan melanggar hukum. Cuma dari sisi Kristen saya melihat bahwa spiritnya itu bukan sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil atau menyatakan kebenaran atau menyuarakan kebenaran ya supaya orang-orang dengar, bahkan orang Muslim dengar ya. Tapi kok sepertinya hanya kumpul-kumpul untuk, ini saya ulang-ulang, yang penting hantam Islam begitu. Tapi saya bilang kalau cuma hantam Islam itu berarti motifnya kebencian. Lah kalau saya sendiri ini, saya benci sama orang Islam, apanya? Mertua saya orang Islam loh, mertua saya orang Islam. Saudara-saudara saya banyak orang Islam. Nah kalau cuma yang penting hantam Islam itu apa? Nah, jadi ini bagi saya ini sesuatu yang nggak benar. Saya sudah kritisi dan saya lihat dia sebetulnya usahanya, proyeknya sudah bangkrut, ya sudah bangkrut. Tetapi saya sendiri sangat menghargai apologet yang sungguh-sungguh seperti Pak Esra Soru, ya itu Bambang Nursena, ya Dr. Deki dan yang lainnya, yang memang sungguh-sungguh sedang, walaupun keras ya sering keras ya, tapi sedang melayani atau sedang menjawab argumentasi dari pihak Islam, ya seperti itu. Tapi kalau tanpa ragu itu apa? Bayangkan gini ya, ini gini. Mengapa, misalnya contoh konten gini, mengapa tidak boleh menikah sama orang Islam begini. Lalu itu apa itu? Itu apa? Pemberitaan Injilnya apa? Kan begitu. Ya, itu kalau tanpa ragu ya. Ya, itu juga termasuk yang saya kritisi, itu yang saya tidak mengkritisi iman mereka dalam pengertian mereka dulu Islam lalu murtad jadi Kristen. Kalau mereka sungguh-sungguh Kristen, sebagai pendeta saya sungguh-sungguh bersyukur. Saya bilang puji Tuhan ya. Tapi kalau hanya tampil-tampil di satu channel, lalu kemudian katakanlah gini, saya anak haji, saya naik haji di Mekah, 7 kali malah. Ya. Saya ketemu Yesus, langsung jadi Kristen. Ini bagi saya sesuatu yang ini. Orang jadi Kristen itu Alkitab jelas, dengar firman Tuhan. Pelajari. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, karena Yesus Kristus itu juru selamat.
bukan lewat penglihatan atau mimpi, oh, anak haji naik haji pergi ke Mekah ketemu apa lalu pulang tiba-tiba jadi lalu tampil bersaksi. Nah, ini Ya, itu problem. konyol sebenarnya. Karena itu malah bisa-bisa hantu atau apa gitu kan. Ya, Harusnya dipertanyakan juga, lu ketemu siapa sebenarnya gitu. ya. Jadi ini memang problem dari aspek iman Kristen saya kritik dengan keras dan lalu Fatimah Sakdiah itu dia ngumpulin seluruh murtadin lalu saya dihantam habis-habisan, dimaki-maki. Dan setelah dimaki-maki itu saya sakit jantung, saya pasang ring. Nah, Waduh, mungkin mereka masa gara-gara itu? Nah, bukan gara-gara itu. Memang saya sudah ada penyakit. Jadi maksud saya gini, mungkin mereka berpikir ada banyak yang tulis kok. Ini gara-gara MYM kritik murtadin sakit jantung dia sekarang dihukum Tuhan begitu ya. Ini ya, banyak saya dengar. Tapi gini, tetap begini ya, kita harus seimbang. Itu dari aspek iman Kristen saya yang mengkritisi mereka. Tapi kalau dalam koridor berbangsa dan bernegara, saya kira Yusuf Manubulu tetap punya hak atas channelnya. Para murtadin itu tetap punya hak untuk menyuarakan apa yang mereka mau suarakan di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita memang harus membedakan ini dengan jelas. Itu Mas Julius ya. Kalau itu saya nggak masalah gitu. Kalau yang masih murtadin pengakuan itu nggak ada masalah. Yang agak berat itu yang kemarin yang dia bahas tentang kerusuhan di Halmahera gitu. Padahal semua orang Halmahera udah sepakat itu nggak boleh diungkit gitu. Karena itu luka gitu, luka lama dan udah dianggap tabu gitu untuk dibahas. Ini bisa menjadi perpecahan juga gitu. Iya. Ya, memang sebetulnya ya kita harus bijaksana lah. Kalau saya sih simple sih sebetulnya. Panggilan saya memberitakan kebenaran ya. Bukan memancing permusuhan atau mengutak-utik yang mungkin menimbulkan atau membuat luka lama itu bangkit lagi ke permukaan, itu memang harus peka kita ya, bukan. Maka gini, kalau spiritnya hanya mau hantam Islam, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Sama juga orang Islam ya, kalau spiritnya hanya mau menjelek-jelekan Kristen, itu banyak saya lihat. Kita jujur Pak Mas Julius, itu channel-channel Islam yang spiritnya yang penting hantam Kristen dan lain sebagainya, termasuk ustadz mualaf bodong itu, saya sebut saja Irena Handono ya, Bangun Samudra ngaku sekolah di Vatikan apanya itu, lalu Stephen Indra Wibowo dan lain sebagainya itu kan motif mereka itu kan yang penting hantam Kristen supaya bisa laku ya di umat Islam, lalu dapat duit. Itu menurut saya. Jadi kalau orang sudah spiritnya seperti itu, bukan karena dia mau menyatakan kebenaran yang dia pegang, menyebarkan kebenaran. Jadi maka integritas tidak mungkin ada. Segala cara dihalalkan. Nah, maka Anda tidak akan mungkin lihat di channel saya ya, tidak akan mungkin lihat saya panggil murtadin siapa saksi. Ayo, yang penting biar Islam rasa bahwa mereka sudah kekurangan umat. Ayo saksi tiap hari. Tidak mungkin saya akan begitu. Saya hanya mau memberitakan kebenaran bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, saya kira itu Pak yang saya mau sampaikan. Oke, jadi kalau saya sih gini Pak MYM gitu ya. Terlepas dari murtadin odong-odong atau mualaf odong-odong itu kan balik lagi bisa dibuktikan, dan itu mungkin tugasnya channel-channel tertentu yang membuktikan gitu. Tapi selama bukan untuk memecah belah bangsa, itu nggak masalah gitu. Yang agak gawat itu kan kayak gini, kita punya konten yang mau kita keluarkan, kita harus lihat dulu efek dari kita keluarkan konten ini apa gitu. Apa efeknya cuman untuk agama doang atau malah menjadi kerusuhan gitu kan. Kayak kemarin juga ada yang mau di tempat saya ini bersaksi gini, dia bersaksi kalau di desa dia itu dulu dipaksa jadi Kristen, kalau nggak dibunuh gitu, dia mau dikorok. Saya pikir nih kalau saya angkat ini jadi berantem nanti pasti ya, karena sana udah mulai ini disambut, ujung-ujungnya jadi berantem. Jadi saya pikir udah nggak usah gitu. Saya bilang saya nggak ada bahas yang gituan, saya bilang gitu, konten saya nggak bahas gituan. Jadi saya lebih mikir ya udah saya nggak mau gitu, karena kalau diterusin yang ada jadi tambah runyam. Karena orang-orang sekarang ini mungkin saking waktunya itu gara-gara COVID ini nggak ada kerjaan, terakhir di grup WA pun berantem ya, di live pun berantem, dari pagi sampai malam liatinnya tuh yang ribut-ribut terus gitu. Lama-lama pasti kepancing gitu kan. Kita mungkin pertama sabar gitu, tapi kita lihat orang komen-komen ngejek-ngejek terus, lama-lama pasti kepancing, jadi balas.
ya kita balas sama dia sama orang lain gitu, yang padahal nggak hina gitu ya. Bisa contoh Pak, misalnya ada teman ini ya, teman saya, dia sebenarnya nggak pernah hina agama saya, tapi karena saya mau hina agama dia karena balas orang lain, dia ikut kena gitu kan, dia ikut kena, yang lain ikut kena gitu. Terakhir ya udah saling balas semua gitu. Kalau mau disalahkan ya siapa yang duluan, ya ini kita nggak tahu gitu kan. Kalau mau nyari siapa yang duluan, nggak akan selesai juga gitu. Semua orang punya pembenaran, semua orang pasti akan saling tunjuk gitu. Tapi yang udah terjadi, gimana cara ya kita harus, kalau istilahnya ini udah puncak-puncaknya, kalau bisa diturunin tensinya gitu kan. Orang kan gitu, kalau tensinya udah tinggi kali, turunin dulu gitu. Masalah nanti naik lagi, urusan nanti gitu. Yang penting ini turun dulu, nanti baru ribut lagi gitu kan. Ya. Jadi saya kira saran saya gini aja ya, baik Islam maupun Kristen, memang kalau mau orang yang maju untuk buat konten, dalam istilahnya itu mau berapologetika, orang Islam mau apologetika sama Kristen, atau Kristen mau apologetika sama Islam, memang yang maju sebetulnya yang pakarnya, kan begitu kan. Yang maju memang yang ahlinya, sehingga bahasanya itu akademik ya, mungkin saling serang dan keras, tapi koridornya itu argumentasi dilawan argumentasi, nah, sehingga pasti terlihat elegan ya. Nggak mungkin lah itu kayak debat kusir di pasar lalu adu jotos kan begitu ya. Nah, maka ini yang kami kerjakan sekarang. Mungkin Saudara Julius dari Hidayah Mualaf Channel ini melihat bahwa ini Trinitarian dan Oneness ini sekarang lagi adu ini. Mungkin kekristenan akan runtuh begitu ya. Mungkin sebagian orang Islam lihat seperti itu, tapi tidak. Justru di sepanjang sejarah itu Trinitarian itu selalu leading, selalu menjadi yang supremasi ya. Dan mereka ini kayak Yosua Tewuh, ini Fatimah Sakdiah dan lain sebagainya, itu Oneness itu adalah bidat, ajaran sesat seperti itu. Nah, maka kami ketika bersatu berdiri menyatakan kebenaran ya, kami justru sedang sebetulnya membuat mereka ini yang sebetulnya paling banyak ribut tak karu-karuan dengan Islam. Dalam pengertian ribut tak karu-karuan dengan Islam, tidak ada argumentasi yang berbobot yang ditawarkan. Hanya itulah ya seperti tadi itu kan, tampilkan hal-hal yang sebetulnya akhirnya nanti menimbulkan satu kebencian dan lain sebagainya. Akhirnya timbul permusuhan Islam Kristen yang sebetulnya tidak perlu seperti itu. Saya sendiri, saya tunggu-tunggu debat atau dialog yang sangat-sangat berbobot dan ilmiah, yang standar akademiknya tinggi dengan pihak Muslim ya. Yang saya debat dengan Ustadz Masyud itu, yang saya marah-marah itu, sebetulnya bukan marah sama Masyud ya. Memang saya sedikit emosi, tapi yang saya membuat marah itu ibu-ibu yang joget-joget di bawah. Sebetulnya tidak perlu begitu kan dalam debat ilmiah kan. Tidak perlu joget-joget teriak-teriakin saya waktu saya bicara kan begitu. Nah, kalau saran saya begini saja. Ini dua pihak lah, Islam Kristen sama ya. Memang orang-orang yang tidak punya argumentasi, tidak punya modal, ini memang harus dikritik keras sebetulnya. Harus dikasih peringatan. Dan kami Trinitarian sekarang sudah mulai lakukan itu kepada Oneness ya. Seperti itu. Tapi Oneness ini memang ternyata banyak gitu, di akar rumput tuh banyak sekali. Dan memang saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Diki Ngadas ya. Kalau ternyata banyak orang Kristen tuh, memang orang Kristen awam tuh nggak ngerti sebenarnya Trinitas itu apa. Karena memang di gereja itu kan nggak gitu ditekankan. Yang penting kamu tahu bahwa kita ini Trinitas. Terus Trinitas itu apa, seperti apapun nggak tahu. Pokoknya tahunya cuma Bapa, Roh Kudus, dan Yesus gitu kan, selesai. Dan juga memang fokusnya itu kan bukan pengajaran Alkitabiah. Kalau di gereja itu kan lebih ke arah perbuatan gitu. Buah dari perbuatan itu seperti apa, tapi Alkitabiahnya kurang dipelajari gitu. Begini. Sebetulnya ada silent majority ya di dalam kekristenan. Kayak dalam konflik Oneness sama Trinitarian ini, itu Katolik diam sama sekali diam ya. Katolik, padahal Katolik mulai dari Romo pastor sampai semua jemaatnya Trinitarian, dan mereka diajar dengan doktrin Tritunggal ya seperti itu. Juga dalam gereja-gereja
sebagian gereja yang mapan ya, mereka tidak mau ribut-ribut ya begitu. Jadi kelihatan memang penganut Trinitas ini sepertinya sedikit. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Deki Gadas itu bahwa ada banyak orang Kristen yang ada di gereja yang mengajarkan Tritunggal, tapi tidak paham Tritunggal. Itu sebetulnya bukan mayoritas juga sih ya. Nah, mereka-mereka ini yang tidak paham, yang sebetulnya bagi saya juga bukan mayoritas ya. Mereka ini yang ribut di media sosial, begitu, yang mulai serang saya, serang Pak Deki, serang pengajar Trinitarian. Padahal gereja mereka, pendeta mereka sebetulnya Trinitarian. Nah, ini hutang gereja, kata Pak Deki ya. Hutang gereja untuk mengajar. Tapi oke lah, ini masalah intern Kristen ya. Ini mungkin ada lagi topik lain yang mungkin ada kaitan dengan Islam Kristen dan bagaimana tetap kita beda agama, beda Tuhan, beda iman, mungkin tetap dalam perdebatan apologetika yang mungkin keras, asal berbobot, ya. Tapi mungkin bagaimana mungkin ada ide-ide lain, bagaimana ke depannya ini Islam Kristen bisa tetap menjadi satu bangsa, satu negara, ya, satu Pancasila. Ya mungkin itu yang kita coba pertajam sekarang, Pak Julius. Oke, kalau saya sih setuju gini, menurut dari pendeta nih, ya, kira-kira harusnya gimana nih supaya istilahnya nih agak cooling down gitu, karena sebenarnya mungkin Bapak nggak ikut di grup WA gitu ya, ada beberapa grup WA perdebatan mungkin nggak ada ikut, tapi di perdebatan tuh makin hari saya lihat kok maki-makian aja isinya gitu, bukan isinya bukan akademis lagi gitu, malah udah hujatan. Dan ini kan bahaya gitu. Saya melihat perubahan sikap gitu. Kayak teman saya dulu beberapa itu masih bisa sabar. Ya cara ladeninya masih sabar, tapi kok lama-lama jadi ikut kepancing. Saya sampai bilang, lu udah mulai kepancing gitu. Dan mereka ada tanya ke saya juga, kenapa lu nggak kepancing? Saya bilang kalau saya lebih mikir nggak usah lihat gitu. Saya nggak pernah mau baca gitu. Karena kalau saya baca, kalau pas saya kuat mungkin saya akan santai gitu. Tapi pas emosi saya mungkin di luar lagi ada masalah gitu kan, saya lagi ada banyak masalah di luar, tiba-tiba ngebaca WA seperti itu, ya ikutan jadi. Ya, jadi saya lebih milih hindari gitu. Kalau dari saya gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Dan saya rasa ini perlu ada inilah kayak mungkin muncul tokoh-tokoh yang istilahnya bisa mewakili masing-masing agama, tunjukin nih kalau yang namanya debat akademis itu seperti apa gitu, bukan gontok-gontokan tuh. Iya, gini ya, kalau di akar rumput memang susah lah ya. Orang pekerjaan sehari-hari misalnya di pasar atau di tempat yang keras, memang bahasanya keras, suka memaki-maki. Lalu nanti di grup WA atau katakanlah di Facebook, lalu balas komentar orang dan memaki-maki, ya memang itu kan ya realitas ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghilangkan semua itu saya kira ya susah lah ya begitu. Tapi paling tidak gini, YouTuber baik Islam Kristen ini coba meningkatkan komunikasinya itu dari hanya sekedar memaki-maki tanpa argumentasi dengan argumentasi begitu. Ya, itu yang kita cari sekarang. Dan kalau Saudara Julius punya beban untuk itu, saya menunggu. Katakanlah misalnya kalau Saudara Julius mau menghadirkan Egy Sujana atau Menahem Ali, saya sangat senang ya. Okay. Saya kalau ketemu Menahem Ali pasti akademik. Ya, saya pernah nonton sering sama Menahem Ali, Bapak debat gitu kan, akademis gitu memang. Dalam ruang yang jelas gitu. Ya pasti argumentasi dibuat dengan tenang ya sambil santai begitu ya. Kecuali kalau ketemu ustadz yang sekedar ngotot ya memang nanti ngotot-ngototan akhirnya ya debat kusir begitu ya. Ya silakan saja, saya siap ke depan Saudara Julius mau mempertemukan ustadz siapa. Yang penting track record akademiknya itu jelas ya. Ya biar kita memberi contoh ya. Ya tapi harus ada contoh memang ya, saya rasa gitu. Tapi gini loh ya. Dalam debat Islam Kristen itu, kita memang harus bersiap untuk dibedah. Nanti kalau saya membedah iman Islam, jangan dianggap penistaan agama. Demikian juga ketika Ustadz Islam membedah iman Kristen saya, lalu dianggap penistaan agama. Tidak boleh. Kita harus memandang itu dalam perspektif bahwa ini memang ranah akademik. Ya, yang penting ada dalilnya gitu. Yang penting ada dalilnya ya, bukan fitnah. Gitu. Ya, seperti itu saya senang. Justru saya kira Indonesia membutuhkan itu. Dan kalau
ada dialog yang seperti itu, Indonesia akan lebih maju. Ya, Islam akan jalan sendiri tanpa merasa diganggu Kristen. Ya, karena dia mempunyai pembela-pembela yang mampu secara akademik. Kristen sama. Dan kalau Kristen memang dari dulu kami tidak pernah terganggu, ya. Tidak pernah terganggu. Rumah orang Kristen dekat masjid saja setiap saat ada suara azan kami tidak terganggu sama sekali. Seperti itu. Ini ya, akan memang itu mendewasakan. Indonesia gitu. Ya dari dulu memang seperti itu kan memang. Dan itu udah biasa. Semua di Indonesia kayak beberapa tempat itu masjid sama gereja juga depan-depanan, tetangga-tetanggaan. Iya. Ya, silakan. Oke, mungkin supaya lebih seru ini saya undang aja beberapa teman ya yang naik mungkin mau ngobrol sama Bapak juga biar kita undang satu-satu ya. Ini mungkin ada Pak kita Lius 1 dulu. jam loh. 1 jam saja ya. Iya, nggak apa-apa. 1 jam saya tahu. Oke, silakan. Selamat sore Pak Lius. Ini Pak Lius juga dari tadi pengen ngobrol nih. Silakan Pak Lius. Halo Pak Lius. Oke. Jadi mungkin sementara saya skip dulu. Kalau Pak Liusnya nih mungkin lagi sibuk juga dia. Jadi gini Pak, kalau kita melihat nih ya, kan kemarin kalau nggak salah ada ini ya, kita lagi pembahasan tentang oneness. Ini bukan sesuatu yang istilahnya kan dari dulu udah ada sama oneness ini kan, cuman muncul lagi gitu. Itu memang dari PGI atau apa-apa memang udah diperbolehkan ya, karena setahu saya oneness pun udah ada gerejanya sekarang. Oneness itu ada denominasi tertentu yang memang dia Jesus only. Nah, itu biasa di Pentakosta ya, tapi mereka minoritas. Bahkan di gereja-gereja yang mengajarkan Trinitarian juga, mungkin saja ada pendetanya karena saking besarnya gerejanya, denominasinya maksudnya, sinodenya besar, jemaat besar, sehingga mungkin tidak bisa mengontrol setiap majelis gereja atau pendeta dan jemaatnya. Sehingga mungkin ada di antara mereka yang oneness begitu ya. Cuma begini, yang orang oneness ini tidak sadari bahwa tokoh mereka ini yang intelektual, yang sekolahnya sungguh-sungguh. Ya, sebentar saya lanjut Pak ya, jangan bicara dulu. Yang sekolahnya sungguh-sungguh mumpuni ya, secara akademik nggak ada. Nah, Yoshua Tewuh mengklaim diri dia adalah tokoh oneness Indonesia. Coba tanyalah dia S1 di mana? Nggak jelas. S2 di mana? Nggak jelas. Doktor DBS itu yang dia karang sendiri itu di dalam dunia teologi tidak ada gelar DBS ya, tidak ada gelar. Maka ada orang bilang DBS itu artinya dari belajar sendiri. Nah, kalau kita Trinitarian, semua sekolah, saya sekolah jelas, Pak Mangapul, Dr. Deki, Pak Ezra Soru, apalagi kalau bicara Katolik, Romo Katolik itu sekolah sangat ketat. Ya, sana lebih ketat. Kalau Katolik pasti jauh lebih ketat. Nah, maka gini. Dalam ranah pertukaran ide secara intelektual, ya, dalam wacana akademik, mereka kacau. Mana sekarang itu grupnya Yoshua Tewuh mau coba debat sama kami? Tidak ada yang berani. Coba Fatimah Sagdiah itu, ya, suruh debat sama saya, mana berani? Ya, tidak ada kan? Oke. Mungkin saya langsung lanjut, ini Pak Lius sudah ada. Silakan Pak Lius, tadi ada yang mau ditanyakan. Iya, selamat siang semuanya, selamat siang Pak MJM, salam. Salam Pak. Dengar Pak MJM? Ya. Kok kecil suaranya? Gede kok. Gede ya? Iya. Pak MJM, saya juga bingung ini. Banyak umat Nasrani mengaku Trinitas, tapi cara pandang mereka tuh oneness gitu. Ada juga seorang ibu ngotot-ngotot ngaku Trinitas, tapi cara penjelasannya itu oneness. Jadi sering itu. Bapak itu kan Yesus juga kan katanya. Nah, mereka tuh selalu menganggap ke Bapak Allah itu kemanusiaan itu, padahal kan tidak kan Pak. Yang dimaksud dengan Bapak Yesus itu kan kemanusiaan ya. Yang kita anggap sama dia itu Bapak kan keilahiannya kan.
Nah, di situ banyak Ada juga, Pak. gagalnya orang-orang Kristen memahami Yesus Tuhan dan Allah itu. Jadi mereka pukul rata aja. Nah, ini di mana itu kesalahannya? Gitu. Ini Pak Saya Lius mau bingung juga bilang Pak MJM. Bu Uti ya. Ini Pak Lius lagi bilang Bu Uti nih. Oh gitu, Enggak, ya. enggak. Ya, itu Ya, aja tapi pertanyaan saya, Pak. Tapi saya enggak pernah kontak dengan ibu itu, juga saya enggak kenal ya. Saya cuma lihat-lihat di YouTube. Jadi gini, Bapak juga menjelaskan tadi bukan begitu sih sebetulnya Trinitarian. Jadi Trinitas Enggak, maksud itu saya memang banyak bukan orang mengaku Trinitarian, tak bilang. Kalau saya sih paham. Ya. Trinitarian itu kan Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus kan. Kalau Trinitarian itu. Ya. Jadi satu tiga substansi dalam satu hakikat, tres persona una substantia atau diskreti non separatis kan Trinitas kan. Ya. Gitu Pak. Ya. Kalau menurut penjelasan yang tadi itu Bapa adalah Yesus, itu sabelian sebetulnya, oneness itu ya. Jadi Ya kan? kalau Tritunggal itu ya, kalau Enggak, Tritunggal saya menanyakan banyak orang Kristen Pak, bukan saya. Saya sering orang Kristen tuh ngaku-ngaku Tritunggal, tapi dia kalau menjelaskan Tritunggalan itu banyak larinya ke oneness Pak. Ya itu saya bingungnya. Ya itu dia Pak. Itu dia. Jadi dia tidak memahami doktrin Tritunggal ya. Jadi dia hanya kira Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanyalah tiga nama yang berbeda dari satu oknum. Nah, ini sabelian, ini oneness. Nah, kalau katakanlah yang ibu siapa namanya tadi itu disebut Pak Julius ngomongnya seperti itu, dia itu sabelian oneness, bukan Trinitarian. Ya. Kalau Trinitarian ini gini, secara ontologis di dalam dirinya sendiri Allah itu ya, Bapa itu memiliki firman. Firman ini bisa berarti kata, bijaksana, pengetahuan yang tidak bisa dilepas dari Bapa, juga memiliki roh yang nggak bisa dilepas dari Bapa. Bapa, firman, dan rohnya ini dibedakan dengan jelas. Adalah hipostasis tersendiri. Itu sebab bisa dimungkinkan ada komunikasi di antara ketiga hipostasis ini. Ada relasi kasih, ya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, begitu. Ya, ini Trinitas. Nah, ini yang saya selalu tanyakan dalam kepada pihak Islam. Kalau Allah tauhid, bagaimana kasih bisa diwujudkan kalau cuma hanya satu pribadi mutlak, begitu. Ini yang selalu saya tanyakan kepada apologet Muslim, dan sampai sekarang saya belum pernah mendapat jawaban, ya seperti itu. Nah, maka yang dijelaskan kalau betul Ibu Uti itu namanya ya, itu dia berarti oneness. Nanti kalau ketemu lagi sama ibu itu, bilang aja ibu itu oneness bukan Trinitarian, begitu sama dia. Ya, tapi saya sih nggak enak Pak. Jadi saya diam aja, berarti saya tahu udah pengajaran arahnya dia. Kadang pemahaman orang karena ini, gini ya. Kadang orang baca itu mengartikan sendiri, yang jadi orang tuh jadi bingung sebenarnya. Dia kesannya itu Trinitas, tapi oneness jadinya gitu. Orang nggak bisa membedakan. Ya. Mereka tuh terjebak di sini Pak, masalahnya Pak, Pak MJM. Terjebaknya di masalah ketuhanan Yesus dan kealahan Yesus itu, seolah-olah Yesus dan Allah itu satu, padahal Yesus itu kan hanya kemanusiaannya kan, yang kealahannya itu ya ke firman itu yang menjadikan manusia itu kan Pak. Begini Pak, saya enggak tahu Pak siapa namanya ini, Pak Alef ya. Pak Lius ya, Alef Lius. Bapak Kristen apa Islam? Kristen ya, Pak, gambarnya udah gereja Pak. Oh, oke. Gini Pak, saya menjelaskan ya Pak ya. Ini Pak Julius Hidayah Mu'alaf Channel yang sabar ya. Saya menjelaskan dulu kepada Pak. Silakan. Pak. Jadi gini Pak. Waktu Yesus Sang Logos, Sang Firman itu berinkarnasi, mengambil natur manusia, jadi naturnya sekarang ada dua. Yang pertama, Logos itu memang Allah, punya natur Allah ya, secara kekal. Betul. Waktu dia berinkarnasi, mengambil natur manusia, dia mempunyai dua natur yang berbeda sekarang. Yang pertama, memang dia Allah dalam natur ilahi Logos. Yang kedua, natur manusianya. Dan natur manusianya ini utuh.
berarti tubuh dan jiwa, ya, tubuh dan jiwa. Nah, kemanusiaan dan kealahan Yesus ini ketika sudah bersatu saat inkarnasi tidak dapat dipisah. Itu sebab Konsili Chalcedon mengatakan dua natur Kristus bersatu dalam satu pribadi Logos, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak berubah, tidak bercampur. Masing-masing mempertahankan identitasnya, tidak bercampur bau. Yang Allahnya ya Allah, yang manusianya manusia. Tetapi tidak bisa dipisah. Betul. Ya, sebentar Pak. Tidak bisa dipisah dalam diri Yesus Kristus itu. Ya, tidak bisa dipisah. Jadi Yesus Kristus itu di dalam natur Allahnya dia adalah Allah 100%, sang Logos ilahi kekal, pribadi kedua Tritunggal. Di dalam natur manusianya dia manusia seutuhnya sepenuhnya. Maka dalam natur Allahnya dia maha tahu. Dalam natur manusianya tidak maha tahu. Maka kalau teman-teman Islam bertanya, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia mati? Kenapa dia makan? Ya, kenapa dia tidak maha tahu? Ya, mereka mengutip yang Yesus bilang kapan akhir zaman itu tidak tahu ya. Loh, dalam kemanusiaannya Yesus tidak maha tahu. Dalam kemanusiaannya Yesus ciptaan, dicipta. Ya. Tetapi dalam kealahannya sang Logos dia adalah pencipta. Nah, ini yang saudara Muslim tidak bisa membedakan, ya. Juga orang-orang Sabellian tidak bisa membedakan, dan orang-orang yang tidak belajar doktrin baik-baik. Itu sebabnya Yesus mati. Yang mati apanya? Kemanusiaan Yesus yang mati. Kealahannya tinggal tetap Allah, tidak mungkin mati. Yang menderita adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak menderita. Ya, seperti itu. Nah, mengapa dia mati? Mengapa harus mati? Karena untuk menebus dosa manusia, haruslah manusia. Darah hewan tidak bisa menebus manusia. Maka sang Logos ilahi ini tadi mengambil natur manusia itu, dan di dalam kemanusiaannya itulah dia boleh dibunuh mati di atas kayu salib sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Bukan insya Allah. Kita tidak ada insya Allah, kita orang Kristen ya. Pasti selamat siapa percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini penjelasan saya. Betul, Pak. Jadi mungkin Jadi menurut saya, Pak, banyak yang terjebak di nama Yesus ini. Seolah-olah nama Yesus itu langsung merangkum dua. Ya, Yesus itu kan Allah juga kan? Iya, betul, dalam keilahiannya saya bilang. Tapi dalam kemanusiaannya dia bukan Allah. Betul kan, Pak? Oke. Manusia. Ya, betul. Iya, itu. Nah, di situ yang terjebaknya banyak yang nggak bisa menjelaskan, Pak. Jadi akhirnya lari ke Sabellian, ke Oneness. Biar kebagian gitu, karena Pak Muriwali juga nggak bisa lama-lama karena memang lagi pemulihan ya. Jadi mungkin biar ya, 10 menit lagi Pak ya, 10 menit ya. Atau 15 menit 15 lagi ya. Ya, mungkin saya langsung ke Pak Iman gitu. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Yunis dan lainnya. Selamat sore untuk Bapak Pendeta MYM. Ya. Selamat sore untuk Pak Alif. Baik Pak Pendeta, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan. Memang kalau saya melihat ini, saya kembali ke topik, fenomena-fenomena yang ada ini memang diakibatkan daripada seseorang yang tidak menyadari kapasitasnya atau kompetensinya sesuai dengan kapasitas dirinya, Pak. Itu yang saya amati. Jadi timbullah terjadi banyak pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh akademis. Jadi itu, Pak. Nah, kalau saya memang terus terang mengikuti sekali Bapak MYM ini dari perdebatan-perdebatan di offline bersama Ustadz Menahem Ali, Subandi Sikoco, dan Bapak kalau nggak salah itu bersama Gracia Pelo di Unitas Malang ya Pak ya. Nah itu saya lihat memang bagus sekali. Ya, yang saya ingin tanyakan gini Pak, apakah dari pihak gereja khususnya itu jika melihat fenomena-fenomena yang ada, terutama dari kaum-kaum yang
katakanlah yang baru ilmunya sedikit itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu tidak ada teguran atau pemanggilan sehingga semua itu bisa diarahkan dan menjadi teratur, Pak. Atau yang kedua, apakah di dalam sistem gereja jika seseorang itu baru masuk ajaran Kristen, itu tidak ada pembinaan yang sifatnya pengajaran atau seperti kursus gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama gini, kalau gerejanya sendiri juga pendetanya seperti itu, apalagi sinodenya seperti itu, ya nggak bisa apa-apa. Kalau di Protestan ini, setiap sinode gereja itu punya aturan sendiri. Boleh misalnya saya dari gereja lain interupsi, begitu. Jadi beda dengan Katolik. Nah, kalau Katolik ini dia terpusat ya, semua dari Vatikan kan begitu. Nah, ini problem pertama ya. Nah, problem yang kedua ya bisa jadi gereja tidak mendidik jemaat dengan baik, tapi lebih celaka. Nah, tadi malam juga kami singgung di live streaming kami, pendeta sendiri tidak beres, belajarnya tidak jelas, sekolah tidak jelas, begitu kan? Tapi ada hal yang ketiga, yang membedakan saya kira Islam dengan Kristen. Kalau Kristen ini kami diatur oleh otoritas firman Tuhan, otoritas Alkitab, sambil memberi juga kebebasan bagi manusia untuk bergumul. Seperti itu. Nah, kalau di Islam, semua diatur secara detail kan. Berdoa, kiblatnya kemana, jam berapa harus berdoa, kapan naik haji, kapan berpuasa, kan diatur detail. Nah, kalau Kristen memberikan prinsip-prinsip bagaimana berdoa, bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana bekerja, bagaimana beriman, tapi memberi ruang juga kepada manusia sebagai manusia untuk dia bergumul di dalam melakukan semua itu. Maka dalam iman Kristen tidak ada pemaksaan. Nah, maka yang kami kerjakan apa kalau tidak ada pemaksaan? Kalau lihat ada yang sesat, kita counter. Kita katakan itu sesat. Kita memberi pengajaran. Bukannya menangkap orang yang sesat itu lalu dipukuli. Ya, mungkin kalau di Islam seperti hukum syariat Islam itu ya, Kristen tidak pakai itu. Dan Kristen memang mengutamakan hukum kasih itu kan. Kita menegur, kita memperingatkan dengan kasih, tegur dan keras. Nah, kalau dia berulang-ulang ditegur tidak mau, ya memang dia bidat, dia sesat, ya silakan kau sesat. Silakan jalan dalam kesesatanmu. Tapi kita tidak bisa memaksa secara fisik begitu, Pak. Nah, ini respon saya, Pak. Oke. Mungkin biar cepat langsung aja Bang Kristen Alkitabiah, silakan. Ya, halo, assalamualaikum, shalom semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Iya, saya mau menjelaskan Trinitas nih kepada teman-teman yang Muslim sama yang nggak cocok Bang. Kalau Anda jelasin lagi waktunya nggak cukup gitu. Ngapain dijelasin lagi? Ini cuma 2 menit paling ini. Jadi kalau mau memahami Trinitas itu jangan langsung ke anak Allah dulu. Dari kitab Kejadian dulu, di mana ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah. Kita memahaminya dari aktivitasnya. Seperti di kitab Kejadian kan tertulis itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, bla 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 bla. Dan roh Allah melayang-layang. Berarti udah ada 2 kan? Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah. Jadi ada 3 pribadi di situ yang berperan. Kemudian dari Yesus dibaptis.
Jadi pas Yesus dibaptis sama Yohanes kan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Firman Allah sedang dibaptis. Kemudian merpati datang kan, Roh Kudus. Jadi ada 3 yang beraktivitas. Jadi memahaminya jangan langsung ke anak Allah. Jadi manusia itu nanti pusing. Dari aktivitas ini aja nih, penciptaan bumi dan ketika Yesus dibaptis. Itu dulu. Allah, firman Allah, Bang. Roh Allah. Oke, kita ngerti. Kalau Trinitasnya udah sering dijelasin gitu. Saya bingung kok tiba-tiba kan kita lagi temanya integritas dan rasa persatuan dan ngobrol bareng pendeta Muriwali gitu. Kalau tiba-tiba Abang jelasin Trinitas, saya bingung juga gitu, nggak cocok sama temanya. Soalnya tadi nyambung ada yang oneness gitu, cuma buat jelasin ke oneness aja sih. Mana ada oneness di sini, Bang? Nah, yang tadi ada ya komen-komen oneness, Trinitas. Tadi udah dijelasin juga sama Pak Lius gitu. Oke, mungkin saya langsung lanjut ke Bang Santa Claus. Selamat sore Bang Santa Claus, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakin ke Pak Pendeta Muriwali? Terima kasih. Saya hanya menyampaikan saja. Selama saya melihat channel itu memang apa yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali, seperti Pendeta Esra, Makapul, lalu kemudian Pendeta tadi yang sampaikan. Saya memang mendukung sekali berapologet, tapi tidak saling caci memaki, tidak saling ibaratnya menjagalah persatuan bangsa ini. Beda dengan yang saling caci maki segala macam, kelihatan sepertinya memang pengen menghancurkan persatuan kita nih. Yang juga demikian yang Muslim. Ada channel-channel yang bagus, yang dia berapologet, tapi tidak menyerang dalam arti menghina. Itu sebetulnya channel-channel itu tinggalkan saja. Tapi channel-channel yang menjaga persatuan, berapologet, berpendidikan itu akan meningkatkan justru keimanan kita. Terus saya juga saran kepada Pak MYM, mungkin orang-orang yang tadi disampaikan oneness itu, supaya kita tahu seperti si Uti, seperti yang lain itu, saya juga nggak tahu dia itu masuk ke Kristen itu dari mana. Kalau dia dari misalnya gereja yang jelas, saya yakin dia tunggal. Tapi kalau dari gereja ataupun yang nggak ada gerejanya nggak jelas, itu pasti dia sebelian to oneness. Terima kasih, itu aja dari. Tapi nggak bisa bilang gitu juga Pak Santa Claus gitu. Kayak Niken itu kan orang-orang Trinitas gitu, gereja di GBI gitu. Habis itu beberapa orang-orang oneness itu gerejanya di GBI dan gereja-gereja Trinitas gitu, tapi tiba-tiba mereka sendiri yang beda gitu, karena mereka memahami agamanya dengan cara berbeda. Saya jelaskan, saya dari gereja Trinitas, dari Bumene, tapi saya 10 tahun, ada 15 tahun pernah di gereja Mondok, hampir 15 tahun. Selama di sana, saya tidak ada mendengar pelajaran Trinitas dan tidak ada doa Bapa Kami. Begitu ada kasus Pak Joshua Tewu, itulah baru ada doa Bapa Kami. Baru sadar, baru ada, baru coba bagi mereka yang pernah gereja di sana, itu doa Bapa Kami itu mungkin tahun 2020 ini baru ada. Nah, berarti dia takut sehingga daripada mengikuti dengan si TJ itu, Dosa Tewu, jadi ada. Dulu sebelum tidak ada. Dan juga sampai saat ini tidak ada pengajaran Trinitas. Jadi hanya cuman ya pengajaran motivator, lalu kemudian pengajaran yang membangkitkan itu aja. Nah, itu. Tapi kalau gereja jelas pasti Trinitas. Nah, kalau si Niken itu saya juga tahu. Kalau dia memang benar di GPI benar, dia pasti Trinitas. Nah, cuman ada yang memberi masukan kayak misalnya karena gini, Bang Santa Claus. Saya lihat fenomena oneness ini paling sering tahu apa? Ya, karena kan saya masuk ke Zoom mereka juga kadang. Ada ngobrol-ngobrol sama orang oneness. Mereka ini punya pengalaman pribadi, jadi mereka selalu menekankan orang Trinitas itu kebanyakan belajar Alkitab, sedangkan oneness lebih banyak belajar langsung dari Yesus gitu. Istilah Yesus yang datang ke hidup mereka langsung ngajari gitu. Mereka selalu menggunakan dalil itu gitu, supranaturalnya yang dibawa gitu. Betul. Perlu kita ketahui bahwa banyak orang murtadin dari Islam ke Kristen itu yang menarik justru banyak yang orang oneness. Karena masuk akal. Karena pribadi banyak. gitu. Apalagi seksi Yehova. Wah, itu cepat. Paling cepat. Tapi kalau untuk Trinitas, misalnya, dia harus menangkap benar-benar penuh dengan Roh Kudus, baru dia akan bisa. Tapi kalau untuk yang seperti oneness ini, wah cepat. Coba rata-rata yang tadi itu,
Rata-rata oneness. Kalau dia memang nggak dari gereja, karena memang di gereja ya jarang lah ya mengajarkan tentang Trinitas dalam arti dalam khotbah-khotbah minggu. Itu paling ada pada saat CD. Waktu sekolah minggu juga enggak. Itulah memang yang harus diperbaiki di kita. Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung balikan ke Pak Muriwali gitu. Pak Pendeta Muriwali, melihatnya gimana? Karena mereka kan selalu membanggakan pengalaman pribadi gitu. Begini, Trinitas itu bukan triteisme, beda ya. Jadi Trinitarian ini itu percaya Allah yang Esa, itu bahasa Ibrani itu Echad ya. Di dalam diri Allah yang Echad ini itu berdiam firman secara kekal, secara tidak terbatas, dan roh yang secara tidak terbatas, secara kekal, dan ketiganya ini dibedakan dengan jelas dan merupakan hipostasis tersendiri ya. Pribadi tersendiri, sehingga saya katakan tadi dimungkinkan ada relasi, ada kasih, ya, ada komunikasi. Itu sebab kitab Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seperti itu. Itu saudara satu tadi juga menyinggung dalam kitab Kejadian, muncul Allah yang mencipta, muncul roh Allah, muncul firman, berfirmanlah Allah, begitu kan. Tetapi itu dalam diri satu Allah yang Echad, yang Esa. Nah, ketika saya mengalami Tuhan, ya, saya katakanlah bersekutu, ya, saya mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Di dalam diri Tuhan Yesus itu pribadi kedua Tritunggal Logos itu, sekaligus penuh ada Bapa di sana, penuh ada Roh Kudus di sana. Tidak bisa dipisah, walaupun bisa dibedakan dengan jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika saya berjalan, ya, berkhotbah, saya katakan saya berkhotbah di dalam Roh Kudus. Saya merasakan pengurapan Roh Kudus. Di dalam diri Roh Kudus yang saya rasakan itu, di dalamnya penuh Bapa, di dalamnya penuh Sang Logos. Tidak bisa dipisah. Jadi itu pengalaman mereka, itu oneness yang mengatakan, saya bertemu Yesus, saya hanya merasa ketemu satu pribadi. Itu keliru besar, ya, itu salah besar, ya. Karena siapapun yang bertemu Yesus, ya, di dalam diri Yesus itu sudah ada kepenuhan Bapa, sudah ada kepenuhan Roh Kudus. Tidak bisa dipisah. Allah yang Echad, gitu. Ya, maka kalau mereka sungguh-sungguh mengalami Allah, ya, mengalami Yesus katanya itu, ya itu sudah mengalami Bapa, sudah mengalami Roh Kudus. Tetapi bagi sebagian dari mereka, maafkan kalau kata-kata saya terlalu keras, yang sudah diberitahu, ya, bahwa Allah itu Trinitas tapi ngotot oneness, lalu rasa ketemu Yesus, ya, mungkin jin yang mereka bersekutu, ya, kecuali yang nggak ngerti-ngerti itu, ya, Tuhan memahami iman orang, ya, Tuhan memahami iman orang yang nggak ngerti, ya. Tapi kalau sudah sekelas Yosua Tewo, ya, atau yang lain itu masih ngotot ketika diberitahu, lalu merasa bersekutu dengan Yesus, saya ragukan, jangan-jangan bersekutu dengan jin, bukan Yesus itu. Ya, setan bisa menyerupai Yesus. Ya, itu saja mungkin, ya. Oke, ini sudah memang ya. Oke, mungkin ya boleh sih. Terakhir mungkin dari Aditya ada lagi nggak untuk terakhir ya, mungkin, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk teman-teman non-Muslim. Saya akan bertanya sesuai dengan tema, ya. Mungkin ada dua pertanyaan saya kepada Pak YM. Begini, Pak. Bagaimana pendapat atau pandangan Bapak terhadap channelnya Pak Yusuf Manubulu yang sering menayangkan kesaksian-kesaksian palsu, ya, kalau bisa saya katakan seperti itu, atau botol atau seperti apalah. Apakah Pak MYM itu sependapat atau ada pendapat lain seperti itu? Pertanyaan saya kedua, bagaimana perkembangan Islam di NTT sana? Apakah perkembangan Islam di NTT itu ada perkembangan atau justru sebaliknya? Saya rasa itu pertanyaan saya, singkat saja mungkin. Monggo Pak Marwali, karena waktu juga yang terbatas. Terima kasih. Ya. Saya jawab yang kedua dulu, ya. Kalau yang kedua ini saya jawab, aku itu wong Jawa, Pak.
Aku iki tinggal di Malang ya, Arema. Sudah lama di Jawa. Memang aku iki ya dari NTT ya, tapi sudah Jowo saya ini. Ya. Istri saya orang Malang, tinggal di Malang. Jadi kalau Bapak tanyakan perkembangan Islam di NTT, nggak terlalu tahu. Itu bisa ditanya Pak Esra Soro atau Pak Mel Ato, ya silakan ya, Pendeta Mel Ato ya. Itu yang kedua dulu ya. Kalau yang pertama gini, dalam bingkai berbangsa dan bernegara, di mana dasar negara kita Pancasila, kita negara demokrasi, kita semua bebas menyuarakan pendapat kita karena dijamin oleh konstitusi. Maka saya berkata, Pak Yusuf Manubulu itu berhak atas channelnya. Tidak boleh satu orang pun melarang. Ya. Para murtadin itu berhak menyuarakan, mengekspresikan iman mereka di channel Pak Yusuf Manubulu. Nah, itu kalau dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Tapi kalau dalam perspektif Kristen saya sudah kritik. Itu nggak benar ya. Dan saya diserang murtadin dipimpin oleh Fatimah Sagdiah. Saya bilang banyak kesaksian palsu di sana. Ya. Banyak kesaksian itu tidak benar di sana itu. Dan saya dimaki-maki murtadin itu kan begitu. Seperti itu. Saya kira ini saja jawaban saya, Pak. Mungkin saya langsung pamit saja, Mas Julius ya. Oke, makasih Pak Muriwali udah menyempatkan waktunya untuk bisa singgah main ke sini. Makasih banget, Pak. Nanti Aditya tak jelasin aja. Oke.